Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Robianti, mahasiswa program studi pendidikan sejarah semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selamat jumpa di kegiatan PLP 1 Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang dilaksanakan secara daring karena situasi yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara luring. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan PLP 1 yaitu yang pertama, untuk mengetahui kultur sekolah serta struktur organisasi dan tata kerja yang ada di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah serta mengidentifikasi kegiatan seremonial maupun formal yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi kegiatan rutin seperti kulikuler, kokulikuler maupun ekstrakulikuler dan mengidentifikasi kegiatan serta pembiasaan positif yang ada di sekolah. Berikut ini hasil kegiatan PLP 1 di SMA Islam Said Naum. Selamat menyaksikan. Standarnya, yang pertama mereka sudah bisa mengenal huruf Al-Quran minimal. Jadi agar jangan sampai nanti mereka belajar menghadapi kendala di dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah mereka rata-rata sudah bisa baca Al-Quran walaupun terbata-bata. Sebagai pimpinan, Bapak hanya meminit. Ya, Bapak mempunyai dua wakil, yaitu kurikulum dan kesiswaan. Nah, untuk semua mengenai OSIS, pramuka, pokok kegiatan-kegiatan siswa itu dikomandoi oleh kesiswaan. Untuk guru-guru itu dihandle oleh kurikulum. Sebelum kita memperdayakan peraturan tersebut, kita sudah sosialisasikan dulu di rapat ya, bahwa kita ingin anak kita ini berakhlak mulia, terus juga guru-gurunya disiplin. Jangan anaknya disiplin, gurunya kurang. Biasa begitu dulu. Sekarang alhamdulillah udah berubah ya, pelan-pelan. Memang merubah kebiasaan yang lama sulit kalau merubah secara cepat. Jadi kita harus berangsur-angsur untuk mencoba merubahnya. Alhamdulillah anak-anak kita yang tadi pakai seragamnya dikeluarkan, diberi sanksi, mereka alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Kita melaksanakan acara Idul Kurban, Idul Adha. Mengumpulkan semua, alhamdulillah dapat 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Nah, kita mengadakannya secara offline di sekolah. Kita juga mengundang siswa yang tidak mampu, yang perlu kita bagi daging-daging kambing tersebut itu secara bergantian, jadi tidak secara ramai-ramai, kita jadwal. Alhamdulillah kemarin hari Senin tanggal berapa kalian tuh? Tanggal 10 ya, tanggal 3 Agustus. 3 Agustus kemarin kita penyembelihan hewan korban berjalan dengan lancar dan hasilnya juga dibagikan ke warga maupun ke siswa-siswa yang tidak mampu. Jadi sudah diberikan semuanya. Alhamdulillah berhasil. Kalau kegiatan itu ada sih Kak, kayak misalnya SN Cup. Itu biasanya emang setiap tahun, LDKS, MPLS yang emang dilakukan setiap tahun. Muharram, Pekan Muharram, Basis, banyak sih Kak. Rejusa juga tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring. Tapi beberapa ada yang kita laksanakan dilakukan secara daring. Dan yang tidak bisa kita dilakukan secara daring, biasanya kita tuh lebih ke yang memikirkan acara apa lagi ya, kegiatan apa lagi ya yang bisa kita
yang bisa kita lakukan secara daring bersama anak-anak yang lain, gitu. Ini memantau anak-anak, memberi tugas, ya, misalnya untuk olahraga. Biasanya guru olahraga itu memberi video misalnya tentang bola voli, renang, basket, jadi mereka melihatnya secara daring walaupun tidak bisa offline ya, jadi melihatnya secara di video aja daring seperti itu. Kan tahfiz ya, jadi setiap anak tuh suruh menghafal ayat suci Al-Quran, direkam, nanti hasil rekaman dari mereka menghafal tahfiz tersebut dikirim ke guru tahfiz. Kalau di Naum pagi emang kita diwajibkan guru datang sebelum mapel. Mata pelajaran kan dimulai jam 7 sama aja. Tadarus itu kita siswa udah masuk jam 6:30. Guru juga udah harus hadir untuk memantau siswa, melakukan baca doa, kemudian tadarus. Nah, kalau hari Jumat melakukan pengajian bersama di tengah lapangan. Yang biasa dilaksanakan itu mungkin yang kayak sholat duha, terus kayak kita suruh baca Al-Quran gitu tiap pagi sama-sama, ataupun kayak kita habis pengen berakhirnya PJJ online ini, kita suka diingatkan, suka dibicarakan kembali gimana kita keseharian ini kayak gimana, diingatkan kembali kayak kalian tuh harus seperti ini gitu. Kita pada awalnya sih pasti antusias karena fleksibel, maksudnya enggak harus datang jam segini gitu, absen kayak gitu. Tapi lama-kelamaan sih memang agak jenuh Kak, karena kan enggak semaksimal ketika kita bertatap muka. Oh gitu. Mau ngapain nggak langsung Assalamualaikum, sekarang buka ya halaman sekian, kalian kerjain, ibu tunggu sampai jam 12 harus selesai gitu enggak. Jadi karena saya tahu mereka juga udah bosen dengan PJJ ini, kemudian dengan tugas-tugas dari pagi sampai, karena saya jam terakhir jam 11 sampai 12. Jadi saya ajak bercanda, terus saya puterin lagu, mau dengerin lagu nggak gitu. Kemarin saya rekamin lagu Blackpink, mereka pada seneng tuh, apalagi yang cewek-cewek ya, BTS lah, apalah itu ya. Jadi saya rekamin, terus mereka kayak senang semua gitu kan. Udah setengah jam lewat, ada yang nyeletuk gini, mana Bu tugasnya gitu. Mereka sendiri yang ingat sama tugasnya. Saya bercandain lagi kan. Ternyata si Rizky nih, biar diserbu sama teman-temannya kan, udah mau tugas aja nih. Yang lain pada berisik kan. Lu sih ngapa sih gitu-gitu kan, jadi berisik. Memang saya kasih tugas, ujungnya nggak mungkin saya iniin lagu-lagu aja. Minggu kemarin kan udah saya jelasin. Kemudian ya udah nih, karena Rizky mau nih, baru saya kasih tugas, kerjain halaman sekian ya, LKS-nya tolong buka. Abis itu saya kasih tenggang waktu lagi, ya udah nggak harus hari ini, ibu tunggu sampai pertemuan berikutnya, kalian kumpul ke Google Classroom ibu gitu. Kalau saya sih pribadi pakai WA khusus saya buat untuk mata pelajaran sejarah per kelasnya. Ada beberapa guru kemarin yang pakai Google Meet, tapi kendalanya itu lagi, kata saya tadi temennya udah kuota, kemudian respon siswa yang lambat. Kalau kita pakai Google Meet nih, paling ada beberapa siswa yang masuk kayak cuma 5 atau 6 orang dari 20 siswa. Jadi kayaknya kurang jalan deh kalau Google Meet masih. Hambatannya udah pasti cara guru mengajarnya itu tidak tersampaikan secara maksimal. Banget kayak yang tugas gitu kan, hambatannya tuh pasti tugas-tugas yang dulu karena terlalu asiknya kita dengan PJJ dari ini yang fleksibel ini. Dicuekin nama siswa. Demikian hasil kegiatan PLP 1 saya yang dilaksanakan di SMA Islam Said Naum.
Dapat saya simpulkan, karakteristik umum peserta didik yang ada di SMA Islam Said Naum rata-rata sudah bisa membaca Al-Quran, karena standarisasi penerimaan siswa baru di SMA Islam Said Naum minimal sudah mengenal huruf Al-Quran. Untuk struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA Islam Said Naum sama seperti sekolah pada umumnya. Ada kepala sekolah, tata usaha, wakase kesiswaan, wakase kurikulum, guru, dan tentunya ada siswa. Untuk peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Islam Said Naum masih dilaksanakan, meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Guru piket setiap pagi memantau siswa dalam melaksanakan tadarus, sehingga jam pembelajaran yang biasanya dilaksanakan jam 7 akhirnya dilaksanakan jam setengah 7. Untuk kegiatan seremonial, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Akan tetapi, ada pula kegiatan yang dilaksanakan secara luring, seperti pemotongan hewan kurban. Akan tetapi, dalam kegiatan pemotongan hewan kurban tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk kurikuler dan kokurikuler masih dilaksanakan secara daring, meskipun dengan waktu yang sangat minim, yaitu hanya sampai pukul jam 12. Untuk kegiatan ekstrakurikuler secara total ditiadakan. Sedangkan untuk kebiasaan positif yang ada di sekolah SMA Islam Said Naum, ada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan tadarus, sholat duha, tahfizul Quran, membaca Al-Quran bersama, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain selaku Kepala Sekolah SMA Islam Said Naum, serta guru maupun siswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penayangan video ini, karena sejatinya kesempurnaan hanya